Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar semuanya malam ini? Semua diberkati Tuhan, amin. Kita bersyukur pada Tuhan buat semua anugerah Tuhan bagi kita yang sampai detik ini tidak pernah berhenti mengalir atas kita. Dia sungguh baik, dia sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Patutlah kita terus mengucap syukur. Patutlah kita terus setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita, ungkapan rasa syukur kita atas semua anugerah Tuhan bagi kita. Sebab tidak ada satupun yang kita bisa berikan untuk membalas kebaikan Tuhan selain kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia terus untuk beribadah kepada Tuhan, setia terus untuk melayani Tuhan sampai menghembuskan nafas terakhir. Jadilah orang Kristen yang setia. Jangan jadi orang Kristen yang mudah murtad dari imannya kepada Yesus. Pantangan untuk murtad bagi orang-orang percaya. Pantangan untuk murtad untuk jemaat-jemaat gereja. Katakan amin. Ini awalnya Bapak. Mari kita baca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama. Kemudian kita baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama, kemudian ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita membacanya bersama-sama dengan pelan, dengan suara yang tegas dan jelas. Yesus memanggil ke-12 murid, 12 rasul. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, kusirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan serta menceritakan firman Tuhan kepada orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati melalui hidup kita. Judul khotbah yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah menjadi duta Kristus atau menjadi utusan Kristus. Bapak Saudara, saya mau pertegaskan kepada kita semua bahwa kita semua adalah duta-duta Kristus. Kita semua adalah utusan-utusan Kristus. Semua orang-orang yang percaya kepada Yesus, semua orang-orang yang disebut Kristen, seharusnya sadar tentang hal ini bahwa semua kita adalah duta-duta Kristus. Semua kita adalah utusan-utusan Kristus. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita adalah duta-duta Kristus. Kita adalah utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bukan kebetulan kita berada di kota ini, bukan kebetulan kita lahir di tengah-tengah bangsa ini, karena Allah punya rencana melalui hidup kita supaya kita menjadi duta-duta Kristus, supaya kita menjadi utusan-utusan Kristus. Bapak Saudara, yang mau mencerminkan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun Bapak Ibu berada, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun Bapak Ibu bekerja, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun Bapak Ibu pergi. Sadarlah dan ingatlah bahwa Bapak Ibu saudara dan saya adalah utusan-utusan Kristus, duta-duta Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau memberitahukan kepada kita sebagai seorang duta Kristus atau sebagai seorang utusan Kristus, kita mau menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu bekerja di tempat manapun, sebagai apapun di sana, status Bapak Ibu, profesi Bapak Ibu, di kantor kah, sebagai karyawan di perusahaan kah, atau sebagai apapun, Bapak Ibu saudara, ingatlah Bapak Ibu adalah
Kristus di sana. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Menjadi kesaksian apa Bapak Ibu Saudara? Memperlihatkan karakter Kristus kepada orang-orang yang sekitar Bapak Ibu. Begini loh karakter Kristus itu: jujur, tidak suka berbohong, rajin, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita akan bekerja dengan bertanggung jawab. Kita akan bekerja dengan sepenuh hati kalau kita merasa mencintai pekerjaan itu. Orang yang tidak mencintai pekerjaan, orang yang tidak mencintai pelayanan, dia tidak akan pernah bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai utusan Kristus, sebagai duta Kristus, mari kita memperlihatkan karakter Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi kesaksian, kita sedang memperlihatkan perubahan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kalau dulu kita pemabuk, sekarang kita tidak mabuk lagi. Jangan ikut lagu dangdut, mabuk lagi, mabuk lagi, Dulu mabuk, ikut Kristus mabuk lagi, lebih parah lagi. Kita sedang menghancurkan kesaksian Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita menghancurkan semua apa yang menjadi tujuan Kristus di dalam kehidupan kita. Dulu kita suka berbohong, tetapi sekarang kita tidak lagi berbohong. Dulu kita tidak takut untuk berbuat dosa, sekarang kita rasa risih untuk berbuat dosa. Kemudian kita memperlihatkan cara hidup kita sebagai pengikut Yesus. Itulah kesaksian itu Bapak Saudara. Cara hidup yang rendah hati, cara hidup yang setia, tidak suka memberontak terhadap pemimpin, tidak suka melawan pemimpin. Kita menjadi orang yang penurut Kristus, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadilah penurut Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita juga bersaksi. Di samping kita menjadi kesaksian, Bapak Ibu Saudara, kita juga bersaksi. Kalau kesaksian itu adalah kita perlihatkan karakter Kristus melalui perbuatan-perbuatan kita. Tetapi ketika kita bersaksi, artinya kita tidak hanya memperlihatkan perbuatan kita, tetapi kita perlu menyampaikan dengan kata-kata kita tentang pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dulu sebelum saya bertobat, saya seperti apa? Misalnya seperti saya, sebelum saya berjumpa dengan Yesus, sebelum saya bertobat, saya raja mabuk, saya raja narkoba, saya raja judi. Banyak dewa-dewa yang lain dalam hidup saya, dalam diri saya. Pada waktu saya berjumpa dengan Yesus, saya mendengar Injil, saya didoakan, saya berubah. Setelah saya mendengar Injil, setelah saya percaya kepada Yesus, saya bertobat. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya hidup dalam damai sejahtera. Saya hidup dalam sukacita. Sekalipun ada banyak masalah, ada banyak pergumulan dalam hidup saya, tetapi kekuatan Tuhan Yesus dalam diri saya membuat saya tenang menghadapi setiap masalah-masalah yang saya hadapi. Itulah sebabnya sampai hari ini saya masih tetap hidup. Orang-orang yang mendengar kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dikuatkan oleh Tuhan, mereka dihibur oleh Tuhan. Ya, apalagi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang suka mabuk. Saya datang ke situ dengan latar belakang saya sebagai seorang pemabuk. Saya menceritakan kepada dia, dulu juga saya pemabuk sebelum saya berjumpa dengan Yesus. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya mendengar cerita tentang Yesus, saya mendengar Injil, saya didoakan, saya dituntun untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Kemudian saya mengalami kelepasan dan pembebasan oleh karena Tuhan. Dan sekarang saya mengikut Tuhan. Hidup saya menjadi berubah dan berbeda dengan orang-orang yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita pada malam hari ini, sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, mengutus duta-dutanya, mengutus utusan-utusannya, Bapak Ibu Saudara, Yesus memanggil mereka, kemudian memberi mereka kuasa
Yang membuat tugas-tugas pelayanan kita bisa efektif, Bapak Ibu, itu adalah karena Allah telah memperlengkapi kita. Allah sudah memberikan kita kekuatan, kemampuan, hikmat, pengurapan, dan karunia-karunia Roh Kudus lainnya, sehingga kita mampu mengerjakan segala tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya sebagai seorang gembala, kalau bukan karunia Allah, kalau bukan kemampuan Allah, kalau bukan kuasa Allah, kalau bukan urapan Allah yang bekerja di dalam saya, mustahil saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang sekarang saya kerjakan, Bapak Ibu. Mustahil saya bisa memimpin jemaat, mustahil saya bisa memimpin orang-orang lain, Bapak Ibu. Apalagi memimpin dalam konteks seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau memimpin di perusahaan kita, saya bisa memimpin dengan otoritas apa? Otoritas manusia, Bapak Ibu, sebagai jabatan saya. Saya bisa memecat-mecat orang kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya bisa menggunakan otoritas saya untuk menghentikan orang untuk bekerja di tempat saya. Saya menggunakan wewenang itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pelayanan sebagai seorang gembala sidang tidak seperti pelayanan sebagai manajer, direktur di sebuah perusahaan, main pecat-pecat saja. Saya harus diberi hikmat oleh Tuhan, saya harus diberi kemampuan oleh Tuhan, saya diberikan urapan oleh Tuhan, kuasa oleh Tuhan untuk apa? Bisa membimbing orang-orang yang tegar tengkuk sekalipun menjadi baik. Ibaratnya bagaimana supaya besi yang bengkok itu bisa diluruskan kembali. Itu mustahil kalau tanpa campur tangan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan semuanya, sadarlah bahwa Anda sudah diberikan kuasa itu oleh Tuhan. Anda sudah diberikan otoritas itu oleh Tuhan. Anda sudah diberikan karunia itu oleh Tuhan, sehingga Anda bisa mengerjakan pekerjaan pelayanan yang sekarang dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang membuat kita tidak perlu sombong dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Sadarlah bahwa semua itu karena Tuhan saja, bukan karena hebat, kuat, dan gagah perkasa kita. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, itu karena Tuhan. Itu kepercayaan Tuhan. Itulah sebabnya benar-benar manfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani. Jangan ogah-ogahan kalau kita dipercaya oleh Tuhan. Jangan sombong kalau kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu adalah sebuah kepercayaan. Dan tidak semua orang diberi kepercayaan itu oleh Tuhan. Tidak semua orang diberikan karunia itu oleh Tuhan. Hanya orang-orang tertentu. Walaupun yang lain diberikan kemampuan atau karunia khusus untuk melayani dengan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam Matius pasal 10 ayat 1 tadi di situ dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu harus tahu bahwa tugas kita sebagai utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini, pertama adalah kita ditugaskan untuk menjadi tukang kampanye. Tidak ada yang amin itu. Kita ditugaskan untuk menjadi juru kampanye. Bukan juru kampanye untuk partai A, partai B, partai C, partai D. Tapi kita menjadi juru kampanye untuk memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu? Ya, ayat 7 di situ firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Itu yang Tuhan beritahukan kepada para utusan-utusannya pada waktu itu. Setelah Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasanya, dengan urapannya, dengan karunia-karunia roh diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu Yesus mengatakan, sekarang pergi. Kamu sudah tahu bahwa kamu sudah menerima kuasa itu. Sekarang pergi, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Jadilah juru kampanye Kristus. Jadilah juru kampanye kerajaan Allah. Jangan hanya jadi juru kampanye di partai, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan caleg-caleg dan sebagainya. Walaupun mungkin Bapak Ibu tetap menjadi seperti itu, tapi ingatlah, tugas utama kita adalah jadi juru kampanye untuk memberitakan Injil, juru kampanye Kristus, juru kampanye kerajaan Allah bagi kita, bagi kepada dunia ini. Amin Bapak Ibu. Kita menceritakan tentang keselamatan di dalam Yesus. Pertama, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang menyelamatkan manusia dari dosa.
Ini adalah berita yang harus kita ceritakan kepada manusia, kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib sebagai korban yang sempurna untuk menjadi jalan keselamatan dan jalan pengampunan dosa bagi manusia. Mustahil manusia mendapatkan pengampunan dosa. Mustahil manusia bisa menerima jalan keselamatan kalau dia tidak percaya kepada Yesus. Dan kalau Yesus tidak mati di kayu salib untuk menggantikan kita dari kebinasan di dalam neraka, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kita beritakan juga, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Hari ketiga setelah dia dikuburkan, Yesus bangkit dari antara orang mati. Maut tidak bisa menghalangi Yesus, karena maut tidak berkuasa atas Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Bapak. Itu sebabnya maut tidak berkuasa atas Yesus. Banyak orang yang mati dan bangkit dari antara orang mati, tapi mereka mati lagi. Tapi Yesus tidak. Ketika Yesus mati, dikuburkan, 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Setelah dia bangkit, dia tidak mati lagi, tapi dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita beritakan kepada banyak orang. Pertama, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bahwa Yesus mati di kayu salib sebagai korban yang sempurna untuk menjadi jalan keselamatan dan jalan pengampunan dosa bagi manusia. Bahwa Yesus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Maut tidak berkuasa atas Yesus karena dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas maut, dan dia tidak mati lagi, dia hidup selama-lamanya. Kita beritakan bahwa Yesus telah naik ke surga, dan kita beritakan juga dia akan datang kedua kali untuk menghakimi semua manusia. Dia akan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menantikan kedatangannya. Yesus datang kedua kali untuk menjemput. Ini yang kita tunggu-tunggu sekarang, Bapak. Janji inilah yang kita tunggu-tunggu. Janji-janji Yesus yang lain sudah digenapi. Sudah digenapi, Bapak. Dan salah satu janji yang sedang kita tunggu, yang akan digenapi oleh Yesus adalah janji tentang kedatangan yang kedua kali. Itu sebabnya, Bapak dan Saudara, setialah kepadanya. Bertobatlah sungguh-sungguh. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setialah kepada Tuhan. Siapa tahu ketika kita setia kepada Tuhan, dia datang dan membawa semua orang-orang yang setia menuju kerajaan surga, Bapak. Mereka yang tidak setia walaupun Kristen, goodbye, pintu ditutup, dan yang ada adalah penyesalan untuk selama-lamanya. Tidak sia-sia gembala Bapak Ibu berteriak-teriak setiap kali hari Minggu atau dalam ibadah-ibadah lain supaya setia kepada Tuhan. Tugas saya adalah mempersiapkan jemaat untuk memasuki kerajaan Allah, supaya jemaat tetap setia selama hidup di muka bumi ini. Dan ketika waktunya kita akan kembali dalam kerajaan surga, kita tetap setia kepada Tuhan. Kemudian, Bapak Saudara, tugas kita yang lain selain kita jadi juru kampanye, tugas kita adalah jadi tukang servis. Anda setuju ya, Bapak Ibu ya? Tugas kita selain tukang kampanye, yang kedua tukang servis. Bapak Ibu ingat dua ini, tukang. Bahwa kita sebagai utusan-utusan Kristus, tugas kita yang pertama adalah tukang apa, Bapak Ibu? Tukang kampanye. Yang kedua, tukang servis. Bos kita Tuhan Yesus itu tukang servis, Bapak Ibu. Kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang sudah hasil servis dari Tuhan Yesus. Dulu kita bengkok, sekarang Tuhan luruskan kita. Dulu kita jalan menuju ke neraka, sekarang Tuhan tuntun kita menuju ke jalan surga. Dulu kita hidup di dalam kebencian, sekarang kita hidup dalam damai, dalam sukacita karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tugas kita sebagai tukang servis apa, Bapak Ibu? Di situ Tuhan Yesus bilang, sembuhkanlah orang-orang sakit. Ini tugas orang tukang servis, Bapak Ibu. Salah satu tugas kita sebagai utusan Kristus adalah
sembuhkan orang-orang sakit. Ya. Jadi Bapak Saudara dikasih Tuhan, orang-orang sakit yang dimasukkan dalam hal ini tidak selamanya orang-orang sakit secara fisik, tetapi orang-orang sakit secara rohani, Bapak Ibu. Masih banyak manusia yang kelihatannya hidup secara fisik, tetapi sebenarnya mereka sedang sakit secara rohani. Banyak Bapak Ibu Saudara. Kemudian tugas kita sebagai utusan Kristus, sebagai tukang servis, adalah untuk membangkitkan orang-orang mati. Orang-orang yang bukan hanya mati secara fisik, tetapi orang-orang yang mati secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang kelihatannya hidup secara fisik, Bapak Ibu, tetapi secara rohani mereka mati. Ingat Bapak Ibu Saudara, ada beberapa jenis kematian. Pertama, kematian secara fisik. Kedua, kematian secara rohani. Dan yang ketiga adalah kematian kekal. Orang-orang yang mati secara rohani, dia pasti mengalami kematian kekal. Tetapi orang-orang yang mengalami kematian secara fisik, kalau dia di dalam Tuhan, kalau dia sudah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia pasti mati masuk surga. Tetapi orang-orang yang masih hidup, tetapi dia tidak percaya kepada Yesus, dia tidak bertobat, dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia mengalami kematian rohani. Dan orang-orang yang mengalami kematian rohani, dia pasti mengalami kematian kekal. Orang-orang mengalami kematian kekal, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Wahyu, mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala bersama dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu adalah golongan orang-orang yang setia kepada Tuhan, golongan orang-orang yang mengikut Yesus sungguh-sungguh, golongan orang-orang yang bukan orang-orang yang mati secara rohani, tetapi orang-orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan melalui Roh Tuhan, melalui kehadiran Yesus di dalam hati kita. Saat kita percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itulah kita yang sebenarnya mati secara rohani dihidupkan kembali melalui Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya ayat yang sangat favorit, Yohanes 3:16 di situ dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Tidak ada binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tukang servis, tugasnya tukang servis yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, usir setan-setan. Bapak Ibu siap usir setan-setan? Salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada utusan-utusan Kristus, duta-duta Kristus sebagai tukang servis, Bapak Ibu Saudara, adalah usir setan-setan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa kita perlu usir setan-setan yang mengikat mereka. Kalau setan-setan masih ada di dalam diri mereka, masih menguasai mereka, masih membelenggu mereka, mustahil mereka bisa bertobat, mustahil mereka bisa percaya kepada Yesus, mustahil mereka bisa menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berjalan keliling dari desa-desa ke kota-kota dan sebagainya, hal yang pertama yang Yesus lakukan adalah dia mengusir setan-setan. Ketika setan-setan diusir dari pribadi manusia, Bapak Ibu Saudara, maka dia punya kemungkinan untuk bisa mendengar Injil yang diberitakan. Kemudian penyakit-penyakit yang diderita oleh mereka yang setan-setannya sudah diusir, mereka akan sembuh, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita sudah menerima karunia itu dari Tuhan. Lukas 10:19 situ firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi peneguhan daripada firman Tuhan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberi kita kuasa itu. Tinggal kita mau mendemonstrasikannya atau tidak. Usir setan-setan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita merasa atmosfernya kurang enak di tempat pekerjaan, usir dalam nama Yesus. Kalau kita merasa atmosfer yang kurang enak di rumah kita, tempat kita tinggal, jangan hanya mengeluh, jangan hanya berteriak-teriak yang tidak jelas. Usir setan-setan dalam nama Yesus. Roh apa saja, ingat Yesus sudah memberi kita kuasa untuk mengusir setan-setan itu.
Kemudian Markus 16 ayat 16 sampai 8 situ dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Ini tandanya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Saya perlu jelaskan mengenai sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Bapak saudara, ayat ini kadang-kadang disalahpahami oleh orang-orang Bapak saudara, terutama orang-orang seberang atau orang-orang yang belum sungguh-sungguh mengerti tentang firman Allah. Kamu percaya kepada Yesus kan? Coba kamu minum racun rumput ini. Bapak saudara, bukan itu maksudnya. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, Yesus tahu bahwa mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang mereka tidak mengerti latar belakangnya. Siapa orang ini? Mungkin orang ini orang yang tidak suka dengan murid-muridnya, orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang memberitakan Injil. Lalu waktu mereka mampir di rumah mereka disuguhkan minuman, mereka disuguhkan makanan. Lalu Bapak dan Saudara, mereka tetap makan saja, minum saja apa yang diberikan oleh mereka. Walaupun racun sekalipun isinya, tetapi karena kuasa Tuhan yang ada dalam diri mereka, racun-racun itu diubahkan oleh Tuhan menjadi minuman-minuman yang menyehatkan. Makanan-makanan penuh racun pun di dalamnya, itu akan menjadi makanan 4 sehat, 5 sempurna. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti saya percaya kepada Yesus, ambil racun dulu, baygon, minum. Kemudian apa lagi? Ronda, minum. Innalillahi, habis itu. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun minum racun maut, kamu tidak akan celaka. Jangan salah pahami ayat itu. Itu ditujukan kepada mereka yang pergi memberitakan Injil. Misalnya Bapak Ibu pergi ke desa-desa, di sana ketemu dengan dukun-dukun, tukang-tukang sihir ketemu di sana, masuk di rumah mereka memberitakan Injil. Pada waktu kita masuk di rumah mereka, mereka menyuguhkan kita minuman. Kita tidak tahu minuman itu sudah diopo-opokan, sudah dijampi-jampikan. Kita tidak perlu tanya juga sudah dijampi-jampi atau belum ini minuman ini. Makanan ini sudah dijampi-jampikan atau belum. Minum saja dalam nama Yesus. Jangan lupa, minum dalam nama Yesus. Tuhan berkati minuman ini, kuduskan minum ini. Jangan lupa berdoa pula. Minum. Racun-racun itu Tuhan akan ubahkan menjadi minuman yang menyehatkan. Makanan-makanan itu menjadi makanan yang menyehatkan. Ketika kita melakukannya, pada waktu kita memberitakan Injil, waktu kita pergi sebagai utusan Kristus, atau dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh meyakini apa kata Tuhan, minuman yang penuh racun sekalipun, ketika Bapak Ibu tidak tahu tentang hal itu, Tuhan ubahkan menjadi minuman yang menyehatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemudian Yakobus 4 ayat 7, di situ dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, lawanlah setan-setan, maka ia akan lari daripadamu. Bukan larilah, maka setan-setan akan tepuk tangan. Banyak orang Kristen seperti itu, ketemu dengan setan, wow, lari luar biasa, tunggang langgang. Seharusnya setan yang tunggang langgang, orang Kristen pula yang tunggang langgang gara-gara apa? Takut setan. Lewat di kuburan, permisian, aku tidak ganggu kamu. Kalau seandainya setan yang orang-orang sudah mati dikuburkan 5 meter ke bawah dan dia mengatakan dia jauh dari bawah, silakan. Apa yang terjadi? Pasti lari terbirit-birit Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau orang yang lari ketakutan itu, dia lari kenceng-kenceng, tapi dia rasa di tempat aja dia lari. Seperti itu. Dia merasa seolah-olah dia lari kenceng. Tapi Bapak Ibu Saudara enggak juga beranjak-beranjak dari tempat itu. Menurut dia, setannya kakinya sedang diikat oleh setan. Biasanya pasti pernah pengalaman ya yang ada di sini. Tapi banyak yang nggak mengaku. Nggak perlu mengaku juga, teman-teman. Itu kan masa lalu. Atau sekarang juga mungkin ada seperti ini. Yakobus 5 ayat 8 di situ dikatakan,
dikatakan, sadarlah dan berjaga-jaga. Lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan bilang sadarlah dan berjaga-jaga. Alasannya apa? Karena lawanmu si iblis, dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau dulu setan itu datang seperti genderuwo, wow, dan kita ketakutan, wow, sebagainya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, genderuwo itu berubah menjadi si manis jembatan Ancol, cantik luar biasa. Wow, pakaiannya belum selesai dijahit semuanya, banyak yang masih sisa-sisa, sehingga memperlihatkan hal-hal yang membuat mata seorang laki-laki terpana. Itu cara-cara iblis. Sebaliknya juga, perempuan juga gitu. Atau setan itu tidak lagi seperti genderuwo yang dulu menakutkan. Sekarang berupa teman-teman kita, membawa botol kepada kita. Ayo, mari kita kumpul dulu. Ini malam minggu bro, ini malam minggu, ayo. Bapak Ibu Saudara, ketika kita kompromi dengan hal-hal seperti itu, kita sedang merusak kesaksian kita sebagai utusan Kristus. Kita sudah merusak tugas kita sebagai utusan Kristus. Kita sudah merusak kesaksian kita sebagai utusan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan kompromi dengan dosa seperti Daniel. Sekalipun Allah yang kusembah tidak menyelamatkan aku dari api yang menyala-nyala ini, sekali-kali Raja, aku tidak akan menyembah dewa Tuhan. Kadang-kadang kita bisa menyelamatkan diri dengan berbohong. Bapak Saudara, sesat. Kita menyelamatkan diri sesat dengan berbohong. Tetapi ingatlah, orang bilang kebenaran itu akan menghentikannya. Sekalipun kebohongan itu berlari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan menghentikannya. Wah, Bapak Ibu, kalimat ini sangat-sangat terinspirasi buat saya. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya perlu ingatkan bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus, duta-duta Kristus, duta-duta kerajaan Allah. Dimanapun Bapak Ibu bekerja, dimanapun Bapak Ibu berada, profesi Bapak Ibu apapun itu, ingat bahwa Bapak Ibu adalah duta-duta Kristus. Erik duta-duta Kristus di Polres sana. Ya, yang lain duta-duta Kristus di tempat pekerjaan, di sekolah dan sebagainya. Orang lain akan melihat Kristus melalui hidup kita. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara tentang satu keluarga yang mampir di rumah tukang soto, di warung soto. Pemilik warung soto ini orang Jawa dari seberang. Pada waktu sebelum mereka makan, mereka berdoa, lipat tangan, tutup mata, gak perlu takut sotonya diambil orang, karena berpuasa dari situ. Mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, ternyata pemilik warung soto ini memperhatikan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, setelah mereka berdoa, pemilik warung soto itu mengatakan begini, Bapak Ibu orang Kristen ya? Iya betul, kami orang Kristen. Lalu bolehkah doakan suami saya? Dia sedang sakit dan lumpuh. Boleh. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, suami daripada bule itu didoakan dan dia sembuh dari sakit lumpuhnya. Setelah itu mereka menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Mereka setia mengikuti Yesus. Mereka setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Banyak orang-orang Kristen yang malu untuk bersaksi, menceritakan kesaksiannya atau menjadi saksi. Waktu makan di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pura-pura jatuh sendok. Di bawah meja dia berdoa, Tuhan berkati makanan, kuduskan, aku mau makan. Amin. Dia doa di bawah meja supaya apa? Orang-orang di sekitarnya tidak tahu kalau dia orang Kristen. Ini munafik namanya. Tuhan bilang apa? Ketika kamu menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal kamu di depan Bapa di sorga bro. Ayo, hati-hati. Dimanapun kita berada, tunjukkan bahwa saya adalah utusan Kristus. Saya bekerja dengan jujur di tempat saya bekerja. Saya bekerja dengan penuh tanggung jawab di tempat saya bekerja. Saya
tempat saya melayani. Saya melayani dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab di tempat saya melayani. Karena pelayanan saya adalah milik saya. Saya merasa memiliki pelayanan saya. Saya merasa memiliki gereja ini. Saya merasa memiliki jemaat ini. Saya merasa memiliki panggilan yang Tuhan berikan kepada saya. Itulah sebabnya saya melayani dengan sungguh-sungguh. Saya melayani dengan setia. Saya melayani dengan sukacita, bukan dengan bersungguh-sungguh. Amin, pelayan Tuhan. Siap melayani dengan setia, melayani dengan sukacita, melayani dengan penuh tanggung jawab. Beri diri Bapak Ibu terus setia melayani Tuhan sampai menembuskan nafas terakhir. Siapa tahu malam ini Tuhan Yesus datang. Ketika Bapak Ibu sudah melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan setia, melayani dengan penuh tanggung jawab, melayani dengan sukacita, maka berbahagialah engkau. Dia datang untuk menjemput semua orang yang setia kepada-Nya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jaga. Sebab kedatangan anak manusia sama seperti pencuri. Tengah malam, subuh, atau kapan saja kita direkam. Yang kita lakukan adalah setia. Jangan pernah berubah setia dari Tuhan. Karena laki-laki, karena perempuan, karena uang, karena jabatan dan sebagainya. Nehi, kata orang Timur, orang India bilang. Mari Bapak Saudara kita renungkan firman Tuhan. Saya mau menjadi utusan Kristus. Saya adalah utusan Kristus. Mari kita renungkan firman.